Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Atih selaku dosen mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Sevi Natalia dengan NIM 66622001118 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, konsentrasi Public Relation kelas 5C. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penemuan bahan bakar fosil di dalam bumi yang menggantikan kendaraan berlistrik. Selama ratusan tahun hingga pada saat hari ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menggunakan kendaraan listrik dalam menunjang aktivitas keseharian. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang tidak bising dan tentu saja ramah lingkungan. Kendaraan listrik yang sedang dikembangkan sekarang seperti Geely, Tesla, hingga Hyundai merupakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KLBB yang menggunakan listrik hingga pengisian di berbagai tempat. Tanpa menggunakan mesin pembakaran, tentunya KBLBB tidak akan menghasilkan emisi karbon monoksida. Setelah sekian lama dalam permasalahan seperti ini, kita tidak dapat melihat dalam satu sisi saja. Kita mesti jeli melihat efek-efek yang akan disebabkan dari penggunaan KBLBB secara masif. Ketika saat kendaraan listrik semakin mudah didapatkan, akan terjadi peningkatan permintaan energi listrik. Tak hanya untuk mengisi baterainya, produksi dari baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik pun memerlukan energi yang sangat besar. Diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin besar di setiap tahunnya, hal ini meningkatkan ketergantungan manusia terhadap energi listrik. Sayangnya, di Indonesia sendiri masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebagai sumber energi listrik yang tidak rendah emisi. Meskipun pemerintah menargetkan pada tahun 2025 penggunaan energi baru dan terbarukan atau EBT akan mencapai 25%, pada kenyataannya di Indonesia sendiri masih sangat bergantung pada kontribusi batu bara dan gas. Peningkatan permintaan dari kendaraan listrik yang terus bertambah pada pembangkit listrik yang sangat tidak ramah lingkungan ini secara tidak langsung akan menghilangkan aspek hijau dari kendaraan tersebut, sehingga membuat kendaraan listrik benar-benar hijau. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan penelitian lebih lanjut serta pemilihan sumber energi ke EBT untuk efek yang lebih nyata. Selanjutnya, pada potensi limbah yang ditimbulkan, akan muncul permasalahan mengenai jumlah baterai bekas yang akan dihasilkan akibat melonjaknya penggunaan KBLBB ini. Baterai memiliki masa pakai yang cukup tergolong singkat, sekitar 10 hingga 12 tahun saja. Setelah itu, baterai perlu diganti dengan yang baru agar kendaraan bisa dipakai selanjutnya. Keterbatasan lifetime baterai ini akan menimbulkan limbah yang sangat besar di masa depan jika tidak ditanggulangi. Tidak hanya mengenai jumlahnya, baterai kendaraan listrik juga merupakan baterai litium yang tergolong ke dalam limbah berbahaya dan beracun atau B3. Jenis limbah ini membutuhkan penanganan tersendiri sehingga tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Sehingga pekerjaan rumah orang lain, pemerintah adalah merancang dengan matang program daur ulang serta pengelolaan agar senyawa kimia yang ada pada baterai tidak merusak lingkungan. Permasalahan yang kerap kali tidak disadari masyarakat awam adalah kendaraan rendah emisi yang mudah dan terjangkau tentunya akan membuat penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat. Dengan meningkatnya penggunaan tersebut, maka semakin banyak muncul kemacetan seperti yang ada di kota-kota besar. Efek domino dari kemacetan pun tidak main-main, mulai dari pemborosan energi, tersendatnya rantai logistik, kecelakaan lalu lintas, bahkan menurunnya kualitas hidup dari penduduk suatu daerah. Terlebih lagi dengan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, maka akan semakin diperlukan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur, seperti pelebaran jalan raya, pembebasan lahan, bahkan penambahan jalan tertentu memerlukan tanah dan sumber daya yang cukup luas. Membangun jalan yang lebih banyak pun hanya akan menambah permasalahan berkelanjutan di kedepannya. Dengan jalan yang lebih banyak, pengguna jalan akan terus bertambah, permintaan jalanan akan bertambah lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga hal ini tentunya tidak akan baik untuk pembangunan yang berkelanjutan, karena semakin banyak ruang yang digunakan untuk jalan, semakin berkurang pula wilayah untuk ruang terbuka hijau, resapan air, dan permukiman. Selanjutnya terdapat kekurangan kendaraan listrik. Yang pertama ada bahan baku baterai yang langka. Baterai untuk mobil listrik memerlukan banyak kandungan litium, sebuah logam paling ringan sebagai bahan bakunya. Saat ini, Chili menjadi negara penghasil litium terbesar per tahunnya. Pasokan litium lainnya bisa didatangkan dari Argentina dan China.
Yang kedua, mobil listrik justru menciptakan lebih banyak emisi. Siapa yang menyangka bahwa misi menciptakan mobil listrik yang ramah lingkungan justru lebih banyak menciptakan emisi atau karbon monoksida. Pasalnya, komponen bahan baku pembuatan mobil listrik sebagian besar berasal dari bahan tambang, aktivitas yang selama ini dianggap paling merusak lingkungan. Kemudian, bahan baku harus dimurnikan sebelum dapat digunakan, yang sekali lagi mengeluarkan lebih banyak gas efek rumah kaca. Sayangnya, masih banyak negara yang mengandalkan batu bara dan sumber kotor energi lain untuk pembangkit listrik mereka. Seperti yang diketahui, pembangkit listrik tenaga batu bara memancarkan 800 hingga 850 gram karbon monoksida. Sementara pembangkit listrik berbahan dasar gas yang lebih bersih memancarkan 350 hingga 400 karbon monoksida. Mobil listrik juga sulit digunakan untuk berkendara jauh dikarenakan perlu mempertimbangkan jumlah stasiun pengisian daya yang lebih kurang merata. Baterai merupakan komponen paling mahal pada sebuah mobil listrik, tentunya akan semakin mahal jika peminatan mobil listrik terus semakin bertambah. Lalu yang terakhir, waktu pengisian daya yang terbilang cukup lama dan membuang-buang waktu. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lantas, apa sajakah manfaat minyak bumi bagi kehidupan manusia? Minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alami yang terdiri dari endapan hidrokarbon dan bahan organik lainnya. Ditemukan bahwa minyak bumi berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Lempengan bumi yang bergerak dan membawa fosil hewan dan tumbuhan ke dalam lapisan kerak bumi. Yang pertama ada bahan bakar kendaraan. Manfaat minyak bumi adalah sebagai bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan transportasi yang dapat menggantikan kendaraan listrik. Yang kedua juga sebagai konstruksi. Selain bahan bakar, manfaat minyak bumi adalah berguna untuk pembuatan produk konstruksi. Minyak bumi memiliki senyawa yang dapat digunakan untuk memproduksi alat konstruksi seperti pembuatan atap, cat, pipa, aspal, dan lainnya. Demikian pembahasan saya mengenai kendaraan berbahan dasar listrik yang digantikan oleh kendaraan berbahan dasar fosil ataupun minyak, yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di setiap kendaraan yang digunakan. Saya, Yosefin Natalia, sebagai narasumber dan moderator, pamit undur diri. Sekiranya video ini dapat menambah pemahaman mengenai hal tersebut, serta dapat menunjang nilai UTS mata kuliah komunikasi lingkungan saya. Sekian dan terima kasih.